Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu cerita dari salah seorang narasumber. Desa tempat narasumber ini pernah mengalami suatu teror, dan teror itu disebabkan oleh sosok atau arwah yang meninggal sedang melahirkan. Dan katanya sosok itu menjadi sundel bolong. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasa, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau mau ngopi sambil ngopi, kalau mau ngemil sambil ngemil. Dan kalau yang kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santainya, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Banyak orang yang bilang kalau seorang perempuan meninggal saat sedang melahirkan, maka arwahnya tidak akan tenang dan akan bergentayangan menjadi kuntilanak ataupun sundel bolong. Entah benar atau tidak, tapi di desaku ini dulu pernah ada kejadian seperti itu. Sebut saja namanya Yanti. Beliau adalah tetanggaku, dan seperti yang aku ceritakan di atas, beliau meninggal saat sedang melahirkan anak ketiganya. Ada kisah pilu di balik meninggalnya Yanti ini, di mana saat beliau sedang hamil, dan di saat itu pula dia mengetahui bahwa suaminya yang bernama Kang Mahmud, dia berselingkuh dengan Teh Yayu, janda beranak satu, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Sedikit gila memang, berselingkuh dengan tetangga rumahnya yang nyaris bersebelahan, dan di saat istrinya sedang hamil pula. Tapi begitulah kenyataannya. Sejak mengetahui perselingkuhan sang suami, Yanti ini mengalami guncangan jiwa yang cukup hebat. Namun perempuan yang memang dikenal pendiam dan penurut itu hanya memendam perasaannya di dalam hati. Tak pernah sekalipun dia mengungkit-ungkit masalah perselingkuhan suaminya. Bahkan saat bersama dengan Mbak Yayu pun, yang jelas-jelas orang yang berselingkuh dengan suaminya, Mbak Yanti ini masih tetap bersikap ramah dan saling bertegur sapa. Namun sepandai-pandainya ia menyimpan perasaan, penderitaan yang ia rasakan sangat jelas terlihat dari kondisi fisiknya. Selama mengandung, kondisi kesehatan Mbak Yanti ini menurun drastis. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Wajahnya yang biasanya ceria, kini terlihat pucat. Bahkan sempat beberapa kali jatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Para tetangga pun mulai kasakusuk. Mereka banyak memberikan nasihat dan saran kepada Mbak Yanti sebagai wujud kepedulian mereka kepada perempuan itu. Namun, entah karena saking cintanya kepada sang suami atau sebab lain, Mbak Yanti ini tetap memilih untuk diam dan memendam rasa kecewanya ini di dalam hati. Sampai puncaknya, saat tiba waktu untuk melahirkan, terjadi peristiwa yang mengenaskan. Saat itu malam hari, hujan deras mengguyur sejak sore. Mbak Yanti merasakan kalau sudah saatnya ia melahirkan. Ia pun segera meminta sang suami untuk memanggilkan dukun beranak yang biasa membantu orang melahirkan. Di masa-masa itu, memang masih biasa orang melahirkan dibantu dengan dukun beranak, karena belum banyak bidan seperti zaman sekarang. Namun alih-alih memanggil dukun beranak, Kang Mahmud ini justru malah memanggil Mbak Yayu, yang tak lain adalah perempuan selingkuhannya. Entah apa maksudnya, dan entah apa yang dilakukan oleh kedua orang itu terhadap Yanti. Yang jelas, saat itu kondisi Yanti yang sudah sangat kritis dan mengalami pendarahan hebat. Barulah mereka panik dan memanggil dukun beranak.
Tapi semua itu sudah terlambat. Sang dukun beranak memang berhasil menyelamatkan sang bayi, tapi tidak dengan ibunya. Yanti menghembuskan napas terakhirnya bersama dengan lahirnya sang bayi dari rahimnya. Jerit tangis kedua anak Yanti ini dan tangisan sang jabang bayi mengundang perhatian para tetangga. Namun tak banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya menyaksikan jasad Yanti yang telah terbujur kaku dengan tubuh yang membiru. Timbul bisik-bisik bahwa Yayu dan Kang Mahmud sengaja melakukan sesuatu kepada Yanti, sehingga wanita malang itu harus menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Tapi tuduhan hanya sekedar tuduhan, karena mereka sama sekali tak memiliki bukti ataupun saksi yang kuat. Sehingga sampai saat ini pun tak ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang dilakukan oleh kedua orang itu kepada almarhum Mbak Yanti. Keesokan harinya, jenazah perempuan malang itu dikebumikan di pemakaman desa. Dan sejak itu pula timbul desas-desus bahwa arwah Yanti ini belum bisa tenang dan bergentayangan di sekitar desa. Udin adalah salah satu tetanggaku yang pernah saat pulang malam-malam dari mengairi air di sawah, dia melihat bayangan putih melayang-layang di kebun di samping rumah Bayanti ini. Sontak, Kang Udin yang waktu itu dikenal sebagai orang yang sangat penakut, langsung lari tunggang langgang sambil berteriak-teriak meminta tolong. Otomatis teriakan dari Kang Udin ini langsung membuat heboh warga sekampung. Beberapa warga yang dikenal berani setelah mendengar cerita dari Kang Udin ini langsung mencoba mengecek kebenaran dari cerita Kang Udin itu. Dan ternyata benar, ada bayangan putih yang melayang-layang di samping rumah Mbak Yanti itu. Tapi bukan sosok pocong ataupun kuntilanak yang dikira oleh Kang Udin ini, melainkan itu adalah karung bekas pupuk Orea yang disangkutkan di ranting pohon jambu dan terlihat bergerak-gerak karena tertiup angin. Jadi malam itu Kang Udin jadi bahan tertawaan orang sekampung. Nah, lain halnya ketika dialami oleh Mbah Aceng. Beliau seperti mendengar suara perempuan menangis saat dia melewati di depan rumah Bayanti. Namun, Mbah Aceng ini coba tak menghiraukan suara tersebut. Dia terus saja berjalan. Namun lama-kelamaan, suara ini tambah terdengar cukup menyedihkan. Hingga tanpa sadar, Mbah Aceng ini menoleh dan tepat terlihat di bawah pohon tampak ada sesosok perempuan berpakaian putih berambut panjang sedang duduk di bawah pohon tersebut. Mbak Aceng dia memperhatikan sosok perempuan itu. Karena penasaran, Mbak Aceng lalu menghampiri sosok perempuan itu. "Neng, kenapa kok nangis di sini?" Perempuan itu hanya terus saja menangis. Neng kenapa Neng?" Mbak Aceng coba melihat wajahnya. Karena waktu itu wajahnya tertutup oleh rambutnya yang cukup panjang. Tak berapa lama, sosok itu mulai bangkit. Namun, ketika sosok perempuan itu bangkit, ada hawa yang cukup menyeramkan dirasakan oleh Mbak Aceng. Bulu kuduknya tiba-tiba langsung merinding. Dan lagi ada semacam bau bangka yang mulai tercium. Mang Aceng, tolong Mang." Dan saat Mbah Aceng ini melihat dengan jelas, ternyata punggung dari sosok perempuan itu bolong. Melihat penampakan itu, Mbah Aceng langsung berlari tunggang langgang sambil berteriak-teriak. Hingga akhirnya
Warga desa besoknya mulai ramai membicarakan. Namun, mereka tidak langsung percaya karena malam sebelumnya mereka melihat apa yang dialami oleh Kang Udin ternyata hanya karung beras. Hingga besok malamnya, Kang Udin waktu itu dia berangkat lagi ke sawah. Kali ini dia ditemani oleh pajar tetangganya karena dia merasakan takut setelah mendengar dari cerita Mbak Aceng ini. Saat mereka hendak pulang, waktu itu pukul 11 malam. Nah, mereka pulang melewati rumah Bayanti ini. Saat pulang, Udin melihat ada sosok bayangan putih yang melayang-layang. Karena malam sebelumnya dia melihat itu adalah karung, niatnya Kang Udin ini mau menurunkan karung tersebut karena merasa terganggu. Dia berani karena ditemani oleh pajar. Waktu itu mereka hanya membawa satu buah senter dan itu dipegang oleh pajar. Jar, turunin yuk itu karung. Jujur aja tiap ngelewat asem jadi kayak lihat setan. Gara-gara itu karung habis dibercandain sama orang sekampung. Tiap kemana-mana diledekin mulu. Udah turunin sana, biar aku di sini nungguin. Cap pajar. Berjalanlah Kang Udin ini mendekat. Namun saat sudah mulai mendekat, dia kini merasakan ada perasaan yang berbeda. Bulu kuduknya tiba-tiba mulai meremang. Dia menoleh ke pajar. Pajar masih berdiri di tempatnya. Kenapa, Din? Enggak, Jar, kamu sini, Jar. Jangan di situ, biar deketan. Alah, udah, kelihatan kok dari sini. Udin kembali berbalik. Dia mulai mendekat ke arah sosok yang sedang melayang itu. Dan saat sudah dekat, tampak dengan jelas sosok yang melayang itu seperti mempunyai kaki. Udin melihat ke atas. Dan tampak dengan jelas walaupun tidak seluruhnya terkena oleh lampu senter. Udin melihat sosok yang melayang itu adalah sosok perempuan bergaun putih. Namun tepat dari arah belakang di punggungnya itu ada semacam luka yang menganga. Luka itu berbentuk bolong. Udin langsung berlari waktu itu karena saking panik. Dia langsung terpeleset dan jatuh. Pajar yang waktu itu melihat Udin terjatuh lalu menghampiri. Din, kenapa Din? Lari Jar, setan Jar. Ucap Udin yang langsung berusaha berlari. Pajar menoleh ke arah benda yang melayang tersebut. Dan tiba-tiba benda yang melayang itu melayang mendekat ke arah Pajar dan Udin. Melihat penampakan seperti itu, Pajar bergegas langsung berlari menyusul Udin. Mereka berlari teriak-teriak. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat pemuda yang berkumpul. Ya, seperti kemarin, pemuda yang berkumpul itu bisa dibilang pemuda yang cukup berani. Kali ini melihat wajah Udin dan Kang Pajar yang tampak ketakutan. Mereka meledek karena seperti kejadian yang lalu, apa yang dilihat Udin itu adalah karung. Bener, asli sekarang. Pajar saksinya. Ucap Udin sambil terengah-engah karena dia merasakan napasnya yang ngos-ngosan juga. Tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Udin dan Pajar. Ketiga pemuda itu lalu melihat ke tempat di mana Udin dan Pajar itu melihat bayangan putih. Ditemani oleh Udin dan Pajar di belakang. Mana Kang? Paling juga karung Kang Kang ngada-ngada aja ucap salah satu pemuda tersebut. Dan saat sampai di kebun di samping rumah Bayanti ini, saat melihat, mereka tak melihat ada sosok yang melayang tersebut. Di mana Kang? Nggak ada apa-apa. Itu di tempat kemarin saya melihat yang karung itu. Mana ada karungnya juga nggak ada sekarang Kang. Udah nggak ada kali ya. Udah dah. Ya kita kembali.
Akang salah lihat kali, ini Kang Fajar juga sama. Benar, swear asli, nggak bohong. Belum jauh mereka meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba salah satu pemuda yang bisa dibilang pemberani tersebut, mereka mencium ada aroma bau busuk yang cukup menyengat. Bentar. Kok kayak ada bau busuk ya? Nyium gak sih kalian Yang lainnya mulai mengendus-endus hidung mereka. Iya bener dari mana ya? Dan tak berapa lama, tepat di salah satu pohon yang tak jauh dari mereka, mereka mendengar ada suara tangisan. Mereka semua langsung terdiam. Dirasa suara tangis itu terus terdengar, salah satu pemuda yang membawa senter langsung menyorot ke arah sumber suara tersebut. Dan tampak dengan jelas oleh mereka ada sesosok perempuan. Sosok itu sedang berdiri, tapi kepalanya tertunduk. Namun terlihat sosok itu tangannya seperti terus memegangi perut. Itu apaan Mereka semua hanya diam di tempat sambil lampu senternya diarahkan ke arah sosok tersebut. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai memperlihatkan mukanya. Tampak mukanya yang pucat dengan sorot mata yang cukup menyeramkan. Terlihat cukup menakutkan. Udin dan Fajar yang waktu itu ngeh bahwa itu sosok setan, dengan cepat mereka meninggalkan ketiga pemuda itu. Hanya ketiga pemuda itu yang tersisa di sana. Ayo cepat lari, teriak Udin dan Fajar yang sudah cukup jauh berlari. Ketiga pemuda itu sepertinya masih penasaran. Salah satu dari mereka mendekat ke arah sosok itu karena dirasa itu adalah manusia. Teh? Siapa teteh? Dia belum ngeh karena wajahnya masih tertutup oleh rambut sedikit. Namun ketika dia sudah berjarak sekitar 5 meter, tampak dengan jelas wajah dari sosok itu menyerupai wajah almarhum Bayanti. Melihat itu, pemuda itu langsung berlari, disusul dengan kedua pemuda tersebut. Esok harinya, kejadian itu benar-benar menggegerkan warga kampung. Semuanya mulai percaya bahwa sosok Bayanti ini gentayangan dan menjadi sundel bolong. Banyak kejadian aneh yang dialami warga sekitar ketika melintas di dekat rumah Bayanti ini, terutama di malam hari. Ada yang bilang sosok bayangan putih itu duduk ongkang-ongkang di bawah pohon jambu. Ada juga yang bilang sering mendengar suara tangisan. Bahkan pernah ada suatu peristiwa. Peristiwa itu dialami oleh salah seorang tukang ojek. Sebut saja namanya Mail. Waktu itu Mail habis mengantarkan salah satu penumpangnya. Nah, pulang mengantarkan penumpangnya, dia harus melewati ke pinggir rumah Bayanti ini. Dan saat dia melewati rumah Bayanti, tiba-tiba motornya mati mendadak. Kondisi waktu itu di sepanjang jalan di dekat rumah Bayanti itu kurang penerangan. Bisa dibilang ada 2 lampu, namun jaraknya cukup jauh. Ditambah lagi rumah Bayanti memang sepeninggalannya kosong. Jadi lampunya itu gelap. Mail yang waktu itu merasakan motornya mati, dia coba mengecek kondisi mesinnya. Namun ketika dia cek tak ada masalah. Dia coba buka tangki bensinnya. Bahan bakarnya pun masih banyak. Dia coba menyala motor itu. Namun motornya tetap tak mau menyala. Dan tak berapa lama dia mendengar ada suara tangisan. Dia melihat sekeliling, namun dia tak melihat ada sumber suara tersebut. Suaranya tampak dekat.
Dia coba memperhatikan ke atas, ke sekeliling, namun tak ada apa-apa. Di situ dia ingat tentang kejadian yang beberapa hari ini dialami oleh beberapa warga. Lalu dia coba mendorong motor tersebut. Saat sedang mendorong, dia merasakan ada yang melemparnya pakai kerikil. Saat dia menoleh, tak ada apapun. Saat dia mendorong kembali motor tersebut, kerikil itu kembali dilempar dan mengenai tubuhnya. Akhirnya dia mulai berucap, "Hei, jangan iseng. Aku gak ganggu kok," ucap Mail. Dan tiba-tiba lemparan itu hilang. Dan kini motor yang ia dorong itu tiba-tiba ia rasakan cukup berat. Dia merasa ada sesuatu yang duduk di jok belakangnya. Mail waktu itu belum menoleh. Dia terus saja berusaha mendorong. Ditambah lagi, posisi jalan ke kampung dari rumah Mbak Yanti ini kondisinya cukup menanjak. Karena terus saja merasa cukup berat, akhirnya dia menoleh. Saat menoleh, tampak dengan jelas ada sesosok perempuan yang duduk di jok belakang sambil menyamping. Dan tepat ketika Mail menoleh ini, wajah perempuan itu tepat sedang menatap ke arah Mail sambil menyamping. Sambil tersenyum, tampak dengan jelas sosok itu menyerupai Mbak Yanti. Saking takutnya, motor langsung Mail banting. Dia langsung berlari sekencang mungkin. "Tolong, tolong, tolong, setan, setan," ucap dari Mail ini. Hingga akhirnya ada beberapa warga yang keluar rumah saat mendengar teriakan Mail. Mail menceritakan kejadian yang dialami. Diantar oleh beberapa warga waktu itu, Mail mendekati motornya. Saat sudah sampai ke motornya, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada motor Mail yang tergeletak di tengah jalan. Esok harinya makin santerlah banyak dibicarakan sosok Mbak Yanti ini. Hingga akhirnya cerita itu sampai di salah satu anaknya. Nah, sepeninggalan dari Mbak Yanti ini, anaknya yang pertama dan kedua tinggal di rumah mamangnya. Karena anak-anaknya ini tidak mau tinggal bersama ayahnya. Ayahnya ini atau Kang Mahmud, dia tinggal bersama Mbak Yayu. Yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah Mbak Yanti. Nah, konon setelah terdengar dari cerita warga ini, anaknya berencana ingin mengisi rumah Mbak Yanti ini. Dia tidak mau juga sosok ibunya itu dijadikan fitnah dan dimanfaatkan oleh setan yang menyerupai Mbak Yanti. Ditemani oleh mamangnya, kedua anaknya ini mulai pindah dan mengisi rumah Mbak Yanti itu. Dan saat malam mereka mengisi, waktu itu anaknya yang paling besar sedang mengaji di kamarnya. Di tengah anaknya mengaji ini, dia mendengar ada suara tangis. Suara tangis itu bersumber di luar rumah, tepat di samping jendela kamarnya. Jendela kamar anak Mbak Yanti ini masih terbuat dari kayu, jadi tidak menggunakan kaca, hanya bersela-sela kayu tersebut. Jadi kalau ada suara itu bisa langsung terdengar dengan jelas. Lama-lama suara tangisan itu mulai terdengar lebih jelas. Hingga akhirnya anaknya yang paling pertama lalu bangun. Dia hendak membuka dan mengecek siapa yang menangis tersebut. Dan saat dia buka, tampak dari kejauhan ada sosok berbaju putih. Wajahnya menyerupai ibunya. Sosok itu menangis sambil menatap ke arahnya. Melihat pemandangan itu, rasa kangen, rasa rindu akan sosok ibunya langsung tumpah. Dia melompat dari jendela,
hendak mengejar sosok itu. Namun saat anaknya itu mengejar, sosok itu melayang, menjauh dan akhirnya hilang. Anak yang paling besar itu langsung menangis sesegukan. Tangisannya cukup keras hingga terdengar oleh mamangnya. Mamangnya langsung keluar, dibawa ke dalam anaknya tersebut. Anaknya itu lalu menceritakan kejadian yang dia alami. Sementara di samping rumahnya, ayahnya Kang Mahmud dan Mbak Yayu, mereka seperti antang-antang saja. Namun ternyata beberapa hari kemudian, waktu itu anak-anak dari Mbak Yanti sedang pergi kembali ke rumah mamangnya. Jadi rumah Mbak Yanti ini kosong. Waktu itu Kang Mahmud sedang pergi karena ada keperluan. Sedangkan di rumah hanya ada Mbak Yayu sendirian. Malam itu dia tampak gelisah. Dia bolak-balik dari kamar ke ruang tamu, balik lagi seperti itu. Dia seperti ingin Kang Mahmud cepat-cepat pulang. Setelah lama menunggu, akhirnya dia duduk di kamarnya, tepat di depan cermin yang cukup besar, yang biasa dia gunakan untuk bercermin sekaligus berdandan. Sambil menunggu Kang Mahmud, rencananya Yayu ini ingin berdandan. Dia mulai merias wajahnya, karena kata Mbak Yayu, malam itu adalah malam spesial buat Kang Mahmud. Saat dia sedang berdandan ini, tiba-tiba dia merasakan ada perasaan yang tidak enak. Semakin dia melihat ke arah cermin, dia melihat seperti ada sesosok yang memperhatikannya. Dan lebih jelasnya, ketika dia sedang menyisir rambut dan menunduk, saat dia menoleh kembali ke arah cermin, tampak dengan jelas dari cermin ada sesosok perempuan. Namun kini dengan wajah yang cukup menyeramkan. Wajahnya terlihat hancur. Dari mulutnya terlihat keluar darah. Serta matanya yang melotot ditambah rambut dari sosok perempuan itu yang acak-acakan. Mbak Yayu langsung menoleh ke arah belakang. Namun di saat dia menoleh, sosok itu tidak ada. Dan ketika dia menoleh kembali ke arah cermin, tampak di depannya sosok itu sudah duduk di depan cermin sambil menatap ke arah Mbak Yayu. Melihat penampakan seperti itu, Mbak Yayu langsung berlari. Dia berteriak-teriak waktu itu. Teriakannya mengundang beberapa warga yang waktu itu hendak mengairi sawah. Mereka langsung berlari menghampiri sumber suara. Tampak wajah ketakutan dari Mbak Yayu. Saat sudah mendekat, Mbak Yayu langsung tak sadarkan diri. Mbak Yayu dibawa waktu itu ke rumahnya oleh beberapa warga. Waktu itu beberapa warga coba menyadarkannya. Hingga akhirnya setelah 1 jam lebih, Mbak Yayu mulai sadar. Tak lama Mbak Yayu sadar, Kang Mahmud pun datang. Warga yang waktu itu berkerumun ada sekitar 7 orang, termasuk ada 2 ibu-ibu waktu itu. Nah, setelah Kang Mahmud datang, Mbak Yayu menceritakan apa yang dia alami. Namanya ibu-ibu mendengar seperti itu. Saat mereka di belakang mulai berbisik-bisik tentang hal negatif antara Mbak Yayu, Kang Mahmud, dan almarhum Mbak Yanti. Karena saking ketakutannya waktu itu katanya Mbak Yayu ingin pergi dari sana. Namun Kang Mahmud coba menenangkan. Tak berapa lama, beberapa warga langsung membubarkan diri. Nah, setelah membubarkan diri, kedua ibu-ibu itu mulai terus berbincang, berbisik-bisik. Hingga esoknya, kejadian itu mulai terus berulang. 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 Kejadian
ramai jadi pembicaraan warga desa. Katanya Mbak Yayu mulai diteror oleh sosok Mbak Yanti. Karena Mbak Yayu mungkin penyebab Mbak Yanti meninggal. Namanya gosip kabar angin, semakin terdengar kesananya semakin mulai berlebihan, mulai ditambah-tambah dengan yang lain-lain. Nah, malamnya Mbak Yayu waktu itu sudah tidak mau lagi ditinggalkan oleh Kang Mahmud. Kang Mahmud harus ada di situ kalau malam hari. Nah, mau gak mau kan, maka Mahmud pun mengiyakan permintaan dari Mbak Yayu itu. Saat sudah pukul 9:30 malam, waktu itu Kang Mahmud hendak pergi ke kamar mandi. Tampak Mbak Yayu sudah tidur di ranjangnya. Posisi kamar mandi waktu itu berada di luar rumah, jadi tidak menyatu di rumah. Berada di samping, tepat menempel dengan dapur. Kang Mahmud keluar waktu itu. Setelah selesai dari kamar mandi, saat dia masuk ke dapur, dia melihat ada Mbak Yayu yang sedang berdiri membelakanginya. Wih, lapar yang, kok malam-malam kayak lagi masak, bukannya tadi udah tidur? Ucap Kang Mahmud dan mendekat ke arah sosok Mbak Yayu itu. Saat sudah mendekat, Kang Mahmud coba merangkulnya dari belakang. Saat dia merangkul, dia merasakan tubuh Mbak Yayu ini tampak dingin. Sayang, kok tubuhnya dingin? Tak ada jawaban. Dan saat Kang Mahmud coba melihat dari samping, sosok yang menyerupai Mbak Yayu itu menoleh. Saat menoleh, alangkah terkejutnya Kang Mahmud. Ternyata yang dipeluk itu adalah sosok Mbak Yanti. Saat dengan sadar, Kang Mahmud merasakan di punggungnya itu seperti ada rongga. Dan rongga dari tubuh Mbak Yanti itu tepat menempel di perutnya. Kang Mahmud waktu itu langsung mundur beberapa langkah. Sosok Mbak Yanti itu hanya menatap ke arah Kang Mahmud dengan tajam. Ampun, ampun, ampun. Hanya itu kata-kata yang terdengar dari Kang Mahmud. Tak berapa lama ada teriakan panjang yang akhirnya membangunkan istrinya Mbak Yayu. Mbak Yayu waktu itu langsung bangun saat melihat di dapur suaminya sudah tak sadarkan diri. Awalnya dia coba membangunkan suaminya tersebut. Tak berapa lama dia mendengar suara cekikikan. Saat dia melihat tepat di sudut dapur, ada sosok yang menyerupai Mbak Yanti sedang berjongkok sambil menatap ke arahnya. Melihat penampakan itu, waktu itu Mbak Yayu sangat ketakutan. Dia langsung berlari dengan sekuat tenaga, walaupun dia rasa waktu itu kakinya cukup lemas. Dia berteriak-teriak. Kali ini suaranya tidak didengar oleh warga. Saat dia menoleh ke belakang, saat berlari di area perkebunan, sosok yang menyerupai Mbak Yanti ini duduk di dahan sambil memperhatikannya terus cekikikan. Dan terus saja seperti itu, hingga akhirnya Mbak Yayu ini sampai di jalan utama dan mendekat rumah warga. Mendengar teriakan dari Mbak Yayu, beberapa warga mulai keluar dari rumahnya. Saat keluar, tampak wajah shock dari Mbak Yayu itu. Beberapa kali coba ditenangkan oleh para warga. Tangannya hanya terus saja menunjuk, sedangkan mulutnya hanya bergetar, tidak bisa berucap apa-apa. Warga langsung ngeh. Hingga akhirnya dipanggillah salah seorang yang mungkin dianggap bisa waktu itu tentang hal-hal gaib. Saat datang orang itu, dia coba mengusap wajah dari Mbak Yayu.
Nah, saat diusap, Mbah Yayu sudah cukup tenang. Dia lalu menceritakan apa yang dialami. Dia langsung ngeh bahwa suaminya, Kang Mahmud, sedang tergeletak. Dengan ditemani oleh beberapa warga yang waktu itu sudah banyak berkerumun. Mereka langsung menuju ke rumah Mbah Yayu. Tampak waktu itu, Kang Mahmud masih tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa warga coba membangunkannya. Akhirnya, Kang Mahmud sadar, namun wajahnya tampak shock. Dia seperti masih ketakutan. Setelah cukup tenang, Kang Mahmud menceritakan kejadian yang dia alami kepada warga sekitar. Dan setelah hari itu, sifat dari Kang Mahmud ini mulai berubah. Dia mulai seperti berbicara sendiri. Kadang marah-marah sendiri. Lama-kelamaan, sifat dan kondisinya semakin parah. Bisa dibilang, Kang Mahmud itu mengalami gangguan jiwa. Mbak Yayu waktu itu yang sudah tidak tahan, akhirnya pergi ke rumah orang tuanya yang jaraknya cukup jauh dari desa tersebut. Anak-anak dari Kang Mahmud itu akhirnya kembali ke rumah Mbak Yanti. Melihat kondisi ayahnya yang seperti itu, mau sebenci bagaimanapun, dia tetap ayahnya. Akhirnya, anak-anak itulah yang mengurus Kang Mahmud itu, ditemani oleh mamangnya. Nah, mamangnya ini adalah mamang dari almarhum Mbak Yanti. Tiap hari mereka mengurus Kang Mahmud itu hingga akhirnya setelah 1 tahun kejadian tersebut, Kang Mahmud meninggal dunia. Tak ada yang tahu penyebabnya seperti apa. Namun pagi-pagi ketika anaknya melihat ke kamar, Kang Mahmud sudah terbujur kaku di situ. Sedangkan Mbak Yayu tak ada yang tahu nasibnya seperti apa. Yang jelas 2 tahun kemudian, rumah di sebelah Mbak Yanti itu, tepat rumah Mbak Yayu, telah dijual ke orang. Dan setelah kejadian itu juga, memang warga tak pernah lagi ada mendengar sosok Mbak Yanti yang bergentayangan mengganggu warga yang lewat. Namun tetap saja, warga masih berbisik-bisik bahwa arwah dari Mbak Yanti ini gentayangan karena tidak terima oleh perbuatan dari Kang Mahmud dan Mbak Yayu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya kepada kami ini. Dan kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Dan jangan lupa, sesudah nonton tinggalkan komen, like, dan kalau suka kalian silakan boleh share video ini. Oke, sekian dan tetap ikuti cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.